Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Harapan saya hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Materi kita kali ini adalah mengenai model pembelajaran. Nah, berbicara soal berbicara tentang model pembelajaran ya. Nah, model pembelajaran sendiri memiliki makna yang lebih luas daripada strategi, metode atau sekedar prosedur pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana sampai model yang sangat kompleks dan rumit, karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajarannya yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Nah, beberapa contoh model-model pembelajaran, misalnya ceramah, ya seperti sekarang ini, diskusi, demonstrasi, studi kasus, bermain peran, dan lain sebagainya yang bisa diterapkan. Tentu tiap model memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Model pembelajaran yang baik dan tepat adalah model pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran bahan kajian atau pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu dengan menggunakan waktu dan dana yang tidak begitu banyak, serta siswa mendapatkan hasil yang maksimal. Pengertian model pembelajaran secara umum adalah suatu cara atau teknik penyajian sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman. Proses pembelajaran tercapai tujuan dari sebuah pembelajarannya itu sendiri. Nah, definisi model pembelajaran yang lebih singkat merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, model pembelajaran bisa juga diartikan sebagai seluruh rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, atau sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan atau secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa ciri dan karakteristik model pembelajaran secara umum. Yang pertama adalah rasional teoritik yang logis yang disusun oleh perancang atau pengembangnya. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Kemudian tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kita sebagai pendidik, guru, entah itu PNS atau kontrak, siswa magang yang jadi guru atau apapun itu, sudah pasti ingin membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Ada berbagai model pembelajaran yang mungkin sesuai. Dalam prakteknya, kita sebagai pendidik harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita serba salah. Masalahnya di mana? Tentu pihak pendidik maupun anak didik masing-masing ada kekurangan. Oke, kita bahas ini lain kali. Ngomong soal model pembelajaran tadi, dalam memilih model pembelajaran yang tepat harus memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, kemudian fasilitas media yang tersedia, dan terutama kondisi kita sendiri sebagai pendidik. Saya akan sampaikan beberapa model pembelajaran yang mungkin saja bisa dijadikan referensi sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya, akan apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya sebatas pengertian dan rasional serta sintaks atau prosedurnya yang sifatnya prinsipal ya. Modifikasinya saya percayakan kita semua bisa menyesuaikan sendiri. Saya sangat percaya kreativitas penonton cukup tinggi. Oke, model yang pertama adalah model kooperatif atau
cooperative learning. Nah, pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah kita sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan makhluk lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan tentu ada rasa senasib. Dengan memahami kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas tanggung jawab, dan saling membantu, dan berlatih berinteraksi, komunikasi, sosialisasi, karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sederhananya, model pembelajaran kooperatif ini adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman, agar kelompok kohesif, kompak partisipasi, maka tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Siswa harus heterogen, kemampuannya, gendernya, karakternya, lalu ada kontrol dan fasilitas. Meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Sintaks pembelajaran kooperatif ini adalah informasi, mengarahkan strategi, membentuk kelompok yang heterogen, kerja kelompok, kemudian presentasi hasil kerja kelompok dan laporan. Lalu model berikutnya adalah kontekstual atau CTL, contextual teaching and learning. Nah, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, sikap ramah, terbuka, negosiasi yang berkaitan dengan dunia nyata kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa yang siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan mengembangkan kemampuan sosialisasi. Ada 7 indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu modeling atau pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi tujuan, kemudian pengarahan, petunjuk rambu-rambu contohnya. Kemudian ada questioning, itu eksplorasi, membimbing, menuntut, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, query, dan generalisasi. Selanjutnya adalah learning community atau seluruh siswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual. Kemudian mind on, hands on, mencoba mengerjakan. Kemudian ada inquiry atau identifikasi, investigasi, hipotesis, konjektur, generalisasi, dan menemukan. Lalu konstruktivisme, membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep atau aturan, analisis sampai sintesis, kemudian reflection, review rangkuman, dan tindak lanjut. Terus yang terakhir adalah indikator authentic assessment, penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran, penilaian terhadap setiap aktivitas kegiatan siswa, penilaian portofolio, penilaian objektif dari berbagai aspek dengan berbagai cara. Nah, model yang ketiga ada pembelajaran langsung atau direct learning. Nah, pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar yang akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. Sintaksnya adalah menyiapkan siswa, kemudian sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi.
Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau ekspositori. Ceramah bervariasi ya. Ceramah itu ada bervariasi soalnya. Nah, model berikutnya adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, kok masalah? Hari gini siapa sih yang mau dapat masalah? Udah capek-capek belajar tapi harus dapat masalah lagi. Suara itu tidak usah didengar, itu tidak bisa dihilangkan. Dia jaga rumah. Oke, kalau dipikir-pikir, kenapa tidak? Kehidupan kita ini identik dengan berbagai masalah ya. Mulai dari masalah kecil seperti ini, ya, suara yang mengganggu ini, sampai masalah yang tidak kunjung selesai. Nah, model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya, yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi tentunya. Nah, kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif atau aman, terbuka, bersifat negosiasi, demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan, agar siswa sanggup berpikir optimal. Kalau enggak, siswa mana yang bisa belajar tanpa dukungan kondisi yang kondusif? Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi atau analisis, interpretasi, edukasi ya, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inquiry. Modal yang kelima adalah SAFI. SAVI ya, SAFI bukan sapi ya. Nah, pembelajaran SAFI ini pembelajaran yang menekankan bahwa pembelajaran harus memanfaatkan semua indera yang dimiliki siswa. Nah, istilah SAFI adalah singkatan dari somatik yang bermakna gerakan tubuh, hands on, aktivitas fisik ya, di mana belajar dengan mengalami dan melakukan. Kemudian untuk auditory yang bermakna bahwa belajar harus dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara ya, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat dan menanggapi. Kemudian V ya, visualization yang bermakna belajar haruslah menggunakan indera serta mata untuk mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, dan menggunakan media dan alat peraga. Kemudian intelektual yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir atau minds on. Belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih. Menggunakannya melalui penalaran ya. Kemudian menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, menciptakan, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan. Nah, selanjutnya model pembelajaran group investigation. Model kooperatif tipe ini memiliki sintaks pengarahan, kemudian buat kelompok heterogen dengan orientasi tugas, kemudian merencanakan pelaksanaan investigasi tiap kelompok, kemudian menginvestigasi proyek tertentu, bisa di luar kelas ya, misalnya mengukur tinggi tanaman ya, mendata jumlah dan jenis tanaman atau kendaraan di dalam sekolah, kemudian jenis dagangan dan keuntungan di dalam kantin sekolah, banyaknya guru dan staf kependidikan di sekolah ya, kemudian pengolahan data, penyajian data, hasil investigasi, presentasi ya, kemudian kuis individual, membuat skor perkembangan siswa, lalu kita umumkan hasil kuis dan berikan reward biar siswa tambah bersemangat belajar. Kemudian model yang ketiga adalah TPS, think pair share, bukan TPS tempat nyoblos. Oke. Nah, model pembelajaran ini tergolong tipe kooperatif dengan sintaks guru menyediakan materi, memberikan persoalan pada siswa,
dan siswa bekerja kelompok dengan cara berpasangan, ya, sebangku ya, teman sebangku, team pair. Nah, melakukan presentasi kelompok atau share dan kuis individual, lalu membuat skor perkembangan tiap siswa, kemudian mengumumkan hasil kuis seperti biasa. Kita boleh memberikan reward. Nah, masih banyak lagi model pembelajaran lainnya yang dapat digunakan, seperti complete sentence, yaitu pembelajaran dengan model melengkapi kalimat. Nah, kemudian kooperatif script, siswa diminta mempelajari wacana dan membuat rangkuman. Dan masih banyak lagi yang lainnya, masih begitu banyak lagi model-model yang bagus dan tidak kalah menarik yang bisa kita gunakan.